Paulus Ya, udah mengajarkan dari tadi, membatalkan semua soalnya perintah Tuhan. Juga namanya mencari pembenaran. Orang namanya juga orang buta disuruh jalan. Ya, masuk lubang dong. Hebat berguru dengan orang buta huruf. Ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW boleh Anda katakan sebagai buta huruf, tapi dia tidak buta Tuhan. Kalian tidak buta huruf, tapi kalian buta Tuhan. Kalian buta Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapak, anak atau roh? Yang mana? Yang mana di antara ketiganya ini yang Tuhan? Biar disadari sendiri lah. Gini Bang. Yang mana ini? Sebentar, gini. Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Bentar, kalau Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Kalau buta huruf dia baca kitab. Ayo. Gimana dia bisa bedain Tuhan sama iblis? Ayo. Ayo. Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Kan gitu. Gimana dia bisa bedain Tuhan dengan iblis kalau dia buta Gimana huruf? caranya? Loh, Gimana caranya dia? Tuhan itu jelas pencipta langit dan bumi yang mengajarkan nabi-nabi. Itu Tuhan yang benar. Nah, sekarang kamu itu buta Tuhan. Di mana Tuhan kalian yang tiga ini salah satunya yang mana? Ketika kalian ke surga, yang kalian temukan Tuhan yang mana? Yang utumi nanti di surga. Bang Juman, Yang kalian temukan di surga nanti, yang temui kalian nanti di surga naga nanti, itu Tuhan yang mana? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Yang mana Tuhan kalian yang akan kalian temukan di surga nanti? Tahu saya kan, kalau aku ini Bang mau dipancing debat, nggak ada satupun orang Kristen itu yang mampu menahan argumen saya. Jadi saya itu bukan masalah nggak mau debat. Dibawa tidur aja lah. Udah dibawa tidur aja lah udah. Aduh, pintar sekali dia. Nggak ada orang yang mampu. Masya Allah, baik sekali. Terima. Bang Juma, kamu rindu ya sama saya? Dan Ya betul. Saya kangen sama Selamat siang Anda. teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum Senpai. Gimana Senpai? Mau kita bina ini orang-orang yang sakit jiwa ini gimana mau Senpai? Nah, jangan kayak gitu kamu. Kita bikin nanti. Siapa yang ngomong itu? Anda naik-naik sebagai orang sakit jiwa. Oh, astagfirullah. Maaf. Lu Maaf. Saya lancang. Kamu ini jangan pintar. Saya baik. Saya meminta maaf. Saya meminta maaf. Kau mengatai orang gila, ajaran nabimu kau bawa di sini, bego kau, dungu kau. Kau mau bawa di sini nista kamu. Jangan gitulah. Alah. Terus jadi berisik nih kan. Framing. Orang kita menyambut Bang Juma dengan hangat dan lemah lembut. Dia Wah, ngomongin orang gila. Kayak pinter dia. Iya. Sedangkan tikus sama anjing aja udah berdamai. Lu habis lu. Iya. Tikus sama anjing udah berdamai. Masa kita berantem terus? Iya. Udah. Semuanya. Apa tiba-tiba bilang orang di sini orang gila, mau dibina? Nenekmu itu mau dia tuh. Bang CB sudah Bang CB. Silakan Bang CB tadi itunya pemaparannya. Nah, ada Bang Juma di sini nanti baru Bang Juma tanggapi. Silakan Bang CB. Kenapa ada Muhammad di dalam Hindu? Coba dipaparkan dulu, mungkin Bang Suma tahu. Nanti saya tunjukkan dia punya data. Coba Anda tunjukkan datanya. Oke. Yang di bawah jangan meripot ya, nanti saya berhentikan itu typingnya. Jangan report. Kemarin saya kena report loh Bang. Pokoknya emang report, lihat aja gua buka emulator 100 akun gua buka, gua report semua. Halo. Silakan Bang CB. Silakan Bang CB. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bang. Oh, oke. Terdengar udah. Ini siapa ini? Silakan Bang CB. Tunggu, gua buka halamannya. Abang buka halaman rumah ya? Nih. Yang sopan kita ya, diskusi dimulai dari sekarang. Baswiswa Purana, Muhammad in Baswiswa Puramna. Di sini ya, ada 3 aspek di dalam sini.
ya kan? Tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Jadi kecil kan gambarnya. Bentar. Akhirnya ketemu juga Juma dengan si Tito. Udah kangen dia. Iya. Iya, yang penting jangan hujat. Iya. Ini kan lagi beredar rame-rame. TV. Sabar. Mana tadi? Gara-gara kepencet ini. Nah, dan ini kan selalu yang digadang-gadang dibawa oleh, kenapa ya? Tunggu bentar ya. Gaptek nih, Caca. Selalu digadang-gadang dibawa oleh sama Zakir Naik, ya kan? Nah, ini kan yang satu dari Baswiswa Purana. Nanti saya bukain juga kitabnya sebelum itu. Yang kenapa dibilang Hindu, ya kan? Yang satunya masuk di dalam namanya Atharvaveda. Atharvaveda di Mantras Atharvaveda 20 ayat 9 sampai 31. Tunggu. Dan aspek ketiga ini kitab mereka ya, kitab Weda. Tapi di situ nanti paparkan, nanti saya. Nah, kenapa minta disembah di sini pada saat itu menemui raja? Ada namanya Muhammad tunggu bentar. Samweda. Ya. Kenapa the praise Muhammad? Nah, kita akan tahu nanti di situ. Silakan Bang Zuma dulu, telaah dulu bagaimana kenapa bisa seperti itu gitu kan. Tuh, Samveda, the praiser of the praiser. Nanti di situ kita akan lihat. Silakan. Ya, gimana? Ya, kenapa ada di tiga apa namanya pemaparan dari Hindu itu? Sudah pernah baca belum buku dari kitab Weda? Kitab Wedanya bisa ditunjukkan, Bang? Oke. Itu tadi saya sudah bukakan tadi kan? Di mana itu tadi? Iya, disebutkan apa di sana? Ya, disebutkan bahwa Muhammad pada saat itu ya kan ingin disembah, ya kan, itu poin pertama dari Bani Safeda. Dan kedua, ya kan, pertemuan antara Raja Sakinah dengan Muhammad di padang pasir. Ya kan, itu di kitab, tunggu bentar. Di kitab Atharvaveda. Tuh ada yang typing juga, ada gambar. Nah, kenapa pada saat itu digambarkan bahwa Nabi Muhammad ikut dalam pasar lelang nabi yang ada di Arab pada saat itu? Iya. Dan yang ketiga, itu kenapa praise yang di dalam itu ada penggunaan mantra-mantra. Itu ada 9 mantra yang digunakan. Iya. Nah, sekarang tokoh yang diimani oleh orang Hindu sekarang itu namanya siapa, Bang? Jadi begini, di poin ini sebenarnya bukan masalah itunya ya. Kenapa kan ada tertulis di situ Mahmada. Itu yang diklaim bahwa itu sebagai Nabi Muhammad. Itu pernah nggak lihat Zakir Naik bercerita tentang itu? Nggak pernah. Biasa. Saya malah pernah membaca literasinya. Iya. Ya coba dipaparkan aja, karena di situ kan di kitab ini di sini disebutkan bahwa ya kan pada saat itu pertemuan antara Jibril dan siapa namanya Muhammad di gua itu kan di situ dipaparkan. Nah, yang siapa yang ditemui? Kenapa di situ disebut di dalam Mahmada di situ disebut bahwa agama sentuhan iblis, itu di situ kalau kita artikan. Bisalah, coba dicari aja. Kita boleh silakan kalau Bang Zuma pernah baca itu silakan dijabarkan, karena saya pengen tahu. Ini kan penggambaran dari agama-agama lain. Sebenarnya di Hindu pun ada, ya kan? Di Buddha pun ada. Itu kenapa tidak diterimanya Muhammad?
ya kan? Itu dari pengajaran Tibet, di Tibet itu. Iya. Terus poinnya apa, Bang? Nah, poinnya kenapa bisa ada di Hindu? Oh gitu ya. Jadi oke. Kalau kita melihat bagaimana kemudian University India itu Allahabad misalnya ya kan. Allahabad Beliau ya, kemudian iya betul, Allahabad University India. Itu ada seorang profesor di sana yang kemudian membuat sebuah buku ya, yang kemudian menjadi buku-buku referensi di dalam kajian-kajian tentang Hinduisme di India, sampai terjadi pemberontakan besar-besaran di sana. Ada sebuah buku yang mereka sebut Kalki Avatar atau Petunjuk yang Maha Agung. Ini diterbitkan oleh kalangan intelektual Hindu yang ada di sana. Nah, sang profesor ini, nama bukunya apa, Bang? Kalki Avatar, Kalki Avatar. Seingat saya itu. Kalki Avatar. Iya. Iya, jadi penulis bukunya itu Profesor White Barkas. Yang saya tahu saya sih di sini Kalki Avatar yang ada. Kalau Kalki Avatar kan berbicara Kalki itu adalah iblis, Avatar itu adalah penyembahan dewa. Kalki Avatar itu bukunya, yang bercerita tentang petunjuk yang Maha Agung kan gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam ajaran Hindu mereka mengenal ciri Kalki Avatar itu diantaranya dilahirkan di Jazirah. Bapaknya bernama Sanuyikhat, itu memang ada di dalam kitab mereka, dan ibunya bernama Sumani. Nah, dalam bahasa Sanskerta kata Sanuyikhat itu adalah paduan dua kata, yaitu Shanu artinya adalah Allah, sedangkan Yahkat artinya adalah anak laki-laki atau hamba, yang dalam bahasa Arab disebut Abdun. Gitu, Bang. Abdul. Jadi Abdun. Sanuyikhat itu artinya Abdullah. Gitu. Jadi itulah yang kemudian mereka kaitkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bapak Rasulullah itu adalah Abdullah dan nama ibunya itu adalah Mina, atau di dalam kitab mereka sebut sebagai Manef, kan gitu. Nah, itu yang mereka artikan Sayunikat itu artinya Abdullah dalam bahasa Arab. Nah, dalam kitab Weda yang saudara maksud itu memang disebutkan bahwa Tuhan akan mengirim utusannya ke dalam sebuah goa untuk mengajarkan Kalki Avatar, petunjuk yang Maha Agung. Itu yang ada di dalam kitab mereka, Nah, tapi kenapa disebut agama sentuhan iblis di situ? Pada saat itu kan mereka menyatakan di dalam gua, ya kan? Saya juga baca di situ. Itu bukan iblis di situ, itu makhluk gaib. Makhluk gaib yang jelas di situ, tidak dikatakan sebagai iblis, tidak dikatakan setan. Dari bahasa Sanskertanya, Bang. Iya, yang mana yang setan dalam bahasa Sanskerta? Bahasa Sanskerta setan itu apa? Ya silakan. Tadi kan Abang bilang makhluk gaib atau makhluk gaib, ya kan? Iya. Coba kita Itulah makanya mereka menuliskan di dalam kitab mereka, ciri Kalki Avatar itu diantaranya dilahirkan di Jazirah. Bapaknya bernama Sanuyikhat. Sayunikat itu terdiri dari dua kata yang saya katakan tadi, bahwasanya kata itu merujuk kepada Abdullah, jadi hamba Allah, kan gitu. Nah, Bang, sehingga ketika tadi kan Abang bilang Kalki Avatar itu yaitu kan tentang Tuhan yang Esa. Saya percaya tentang Tuhan yang Esa, ya kan. Nah, tapi kita berbicara dari dua suku kata itu, kalau dalam bahasa Sanskerta akan menunjukkan bahwa inkarnasi Tuhan. Berarti Muhammad ini salah satu inkarnasi Tuhan jatuhnya. Coba Abang lihat. Itu tafsiran. Bukan tafsiran, ini arti, Bang. Arti. Coba Abang searching di dalam Sanskerta, Kalki Avatar itu Abang nanti akan tahu. Benarkah? Coba teman-teman lah yang searching, Bang Bidatahli atau Bang Tito, coba tanya Kalki Avatar ini, gua tulis di bawah ya. Ini artinya apa di dalam bahasa Sanskerta dan artinya pengertian bahasa Indonesianya apa? Silakan. Itu saya barusan typing di bawah. Ya kan?
Nah ini jangan sampai salah rancu kan tadi kan apa namanya? Anda keliru. Kalau kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, Kalki Autar itu artinya utusan terakhir atau utusan yang maha agung. Itu Sangsakerta kita berbicara. Yang Anda maksud itu avatar. Avatar itu tidak dikenal di ajaran saya. Awatara namanya ya. Itu saya tahu makanya itu Awatara. Ini yang saya sebutkan Kalki Avatar atau Autar, utusan terakhir. Abang share dulu. Coba Bina Adli Bang mana deh. Coba apa namanya? Di searching Bang. Bisa nggak? Atau host apa itu Kalki yang dibilang Bang Suma itu benar nggak maksudnya? Yang Anda maksud itu avatar. Kalau avatar itu inkarnasi masa depan. Itu beda dengan beda dengan avatar atau Kalki Awatara. Itu beda. Kalau itu memang inkarnasi. Yang saya maksud di sini Kalki Avatar. Oke, saya bukakan ya. Dua kata itu avatar. Tunggu bentar ya supaya nggak salah paham nih. Kalau Ya kan? konsep di dalam Awatara itu inkarnasi. Jadi yang saya maksud jadi maksudnya ini arah kemana? Avatar itu apa maksudnya Bang Suma gitu loh. Nah, karena di dalam Avatar itu dengar dulu Bang. Af itu artinya turun, Tara itu artinya melewati. Jadi Kalki Avatar itu diturunkan atau diutus atau turun. Awatara gitu. ya, bukan af ya, tapi awatara. Iya, enggak ada avatar Bang di dalam bahasa Sanskerta itu saya sudah searching. Coba ada dari kata af. Sumbernya Bang. Af itu artinya turun. Enggak ada sumbernya dari mana Bang? Coba saya buka supaya kita nggak salah paham nih karena coba Anda ada dua avatar dengan awatara itu doang Bang di dalam Sanskerta. Baru saya dengar Bang. Tunggu saya panggil teman saya Hindu ya, bentar ya. Iya, ya. Saya juga kaget. Saya juga kaget barusan Abang bilang avatar itu naik ya kan. Coba sumbernya dari mana sambil saya panggil ini. Coba sumbernya dari mana Bang? Boleh tahu nggak? Dipanggil aja temannya. Iya. Jadi Kalki Autar itu jelas sekali adalah pembawa risalah atau utusan terakhir. Kayaknya Zulkifli mengada-ngada ini Zulkifli ini. Iya, nggak ada Bang. Avatar itu nggak ada naik turun, ya kan? Itu kok coba di bahasa Awatara. Coba Bang Bidatari utusan terakhir. Utusan terakhir. Avatar itu apa? Konsep. Ya sudah, silakan Anda yang sering-sering Coba Google bukunya ditunjuk coba foto Wikipedia. bukunya mana? Iya, coba Bang Suma di mana dia punya sumber supaya kita buka Bang sama-sama bahwa af itu naik, turun apakah tadi itu? Tar itu apa gitu loh supaya kita nggak salah paham Bang karena setahu saya cuma dua avatar ya, dengan itu pengetahuan avatar. Anda itu Anda kan menuhankan begini, konsep Bang, avatar. Yesus itu avatar. Bukan begini Bang Zuma kan bilang ya kan tadi barusan Bang Zuma yang mengatakan af dan tar ya kan. Nah saya ingin tahu referensi apa yang digunakan Bang Zuma hingga ada perkataan seperti itu. Nih coba Bang Pak Dede coba bukain dulu apa itu Kalki avatar Bang. Nah, coba kita apa? Kaki avatar. Nanti kita lihat di situ. Nah, sumber yang Bang Suma pakai apa? Ya kan? Oh iya, silakan Bang. Silakan dibukain. Bang Edi, silakan Bang Edi. Oke, saya tapping di bawah ya. Ya. Itu avatar atau Kalki Awatara itu yang ada di dalam ini. Nah, itu di bawah saya sudah typing di bawah. Ya, enggak apa-apa nanti sumbernya dari mana Bang? Kita buka Bang di sini. Oke. Coba dibaca aja Bang dari A sampai Z dibaca semua. Bukan avatar ya. Oke. Mana? Tuh. Iya, Autara Bang. Itu coba Abang lihat dulu, ya kan? Makanya saya bilang kalau itu menyatakan turun ya Bang yang tadi katanya ya, turun ya. Betul ya? Turun. Coba utusan berarti kalau berbicara mengenai utusan kan itu.
Ya, coba di mana dia punya referensi, Bang. Sini saya bukain gitu loh supaya enak kita. Ini kan saya kok jadi lain di sini pemahaman. Nah, ini saya akan bukain sebuah data ya kan. Di sini kan terbagi, Bang, di dalam Hindu itu, Bang. Ya kan? Yang mana sosok yang mana Anda ingin gunakan nih? Contoh begini kan, supaya tidak salah paham nih. Ya kan? Nah, ini ada banyak, Bang, di sini. Ya kan? Yang mana Abang mau gunakan gitu loh di sini. Nah, tapi kalau berbicara tentang inkarnasi, ya kan, atau dusan yang Abang bilang, itu tidak, Bang, tidak seperti itu, gitu loh. Inkarnasi nggak dikenal di dalam pemahaman kami Islam, Bung. Iya. Maka kita menggunakan ada inkarnasi juga ada, cuman juga ada, Bang. Ada. Makanya saya ingin tahu dulu, ini pemahaman Abang tadi kan up dan tar. Itu saya bilang terbagi dua suku kata, Abang bilang kan, katanya naik. Ya kan, turun, ya turun dengan melewati. Nah, saya ingin tahu dasarnya di mana gitu loh. Dasarnya ini di mana, Bang, gitu loh. Kenapa Anda harus ngotot di sana? Loh, enggak, Kami Bang. dengar dulu. Dengar dulu. Gimana? Kita kan membahas ini supaya kita menambah pengetahuan gitu loh. Bukan asal kita cuma asumsi seperti ini. Jatuhnya nanti kayak saya nih, saya bukain datanya, di sini, Bang. Saya ada pedoman yang saya gunakan gitu loh dari kitab mereka tentang ajaran-ajarannya pun sekalipun itu, ya kan? Abang bilang itu turun dan tar itu melewati. Nah, saya ingin tahu di mana dia punya dasarnya itu gitu loh. Kan kok beda dengan kitab mereka seperti itu, Bang. Gini aja. Nanti Anda kan punya teman Anda gitu. Tanya aja nanti ke dia. Al-Qur'an menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh Al-Qur'an itu dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah disebutkan. Oke, itu Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Bahkan di dalam surah Fatir ayat gimana? Berarti enggak, maksudnya aftar ini ada di dalam Al-Qur'an atau gimana? Enggak ada aftar dalam Al-Qur'an. Iya, berarti tadi. Cuman kalau Anda heran, dengar dulu. Kalau Anda heran, kenapa ada baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitabnya orang Hindu? Al-Qur'an menerangkan bahwa memang beliau itu diceritakan di kitab-kitab terdahulu. Ya, berarti jatuhnya begini, Bang. Jatuhnya itu berarti kalau Anda mengiyakan itu juga, berarti jatuhnya itu adalah Muhammad sebagai inkarnasi Tuhan. Coba Abang baca baik-baik bukunya, Bang. Itu sudah pernah dijabarin sama. Itu kitabnya mereka. Itu bukan Islam. Di Islam ada nggak di Islam bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah inkarnasi Tuhan? Kenapa diklaim gitu loh? Nggak ada. Kenapa diklaim? Gitu loh. Diklaim gimana? Diklaim gimana? Diklaim oleh Zakir Naik itu gimana sih? Nah, itu urusannya dia. Yang jelas saudara harus pahami bahwasanya ketika berbicara mengenai Kalki Autar itu berbicara mengenai utusan Tuhan. Harusnya jangan diklaim. Kalau siapa yang mengklaim ini ilmu, Bang? Ini ilmu pengetahuan. Bentar. Bang Suma, berarti begini ya, berarti Islam ini independen. Dia kan berarti kan tidak berpacu dalam kitab-kitab orang lain. Iya, betul. Nah, itu Anda paham, benar. Kenapa diklaim juga dari Kristen juga diklaim, dari Hindu juga diklaim, dari pagan diklaim. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Ternyata Rasulullah itu sudah diceritakan di kitab-kitab terdahulu. Berarti jatuhnya nempel. Jangan samakan dengan kitab Anda yang harus ambil kitabnya agama lain ditempelkan di kitabnya. Enggak, berarti begitu. Enggak, berarti ada seperti itu juga. Dong. Kamu jangan kayak gitu. Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab orang Kristen. Kan saya harus ngakak kalau begitu kitab orang Kristen. Ya ngakak juga nggak apa-apa. Kalau diakui negara kok itu kitabnya Kristen gimana? Itu diakui negara. Oke, kita kembali ke tema. Jadi begini. Kita kembali ke tema. Jadi kitabnya orang Hindu itu sudah menceritakan tentang datangnya sosok utusan terakhir. Oke. Nah, kemudian poinnya ketika Anda mempersamakan, sebenarnya yang sama itu adalah Yesus dengan Krishna. Apapun ceritanya, orang Hindu dalam konsep ketuhanan menuhankan jelmaan Tuhan Krishna. Kristen menyembah Yesus yang adalah jelmaan Bapa. Krishna warna kulitnya apa? Enggak, Krishna warna kulitnya apa? Krishna itu jelmaan Brahma, Yesus jelmaan Bapa. Sama.
Warna kulitnya. Lahirnya sama dari perawan. Nggak Yesus ada. juga dari perawan. Mana Krishna lahir dari perawan? Kamu Kan dapat sumber dari gitu. mana? Dapat sumber dari Jadi mana? dalam kamu? kitabnya mereka di dalam Aftaveda Ya, itu, silakan, kitab Bang. sucinya Bang, mereka tolong itu. dibuka. Bang, tolong dibuka. Apakah Krishna Tolong lahir buka dari Bang perawan? Juma Coba buka, Bang. data-datanya supaya kita Silakan, jangan Bang. berantem. Karena dia Ya, ngarang, nanti Bang. tanyakan aja kepada orang Hindu, apakah mereka Bang memahami Juma itu? nggak Kan ada internet. data. Saya bawa narasi saya gitu ya kan, bahwasanya Oh, yang sama Bang Juma dengan narasi. Yesus antara Nabi Muhammad, Krishna, Yesus dan juga 3 oknum ini, yang kesamaannya jelas itu adalah Iya, Krishna dan sudah. Yesus. Itu Barusan sama. kamu bilang Krishna dilahirkan perawan, ya kan? Sekarang coba buka, Ya, betul nggak? kalaupun saya keliru, saya keliru dalam hal Aduh, itu, kamu bohong. kalaupun saya keliru dalam hal itu, dengar dulu. Saya nggak mau berpanjang lebar. Saya tidak mau berpanjang lebar dalam hal itu, ya. Saya nggak mau berpanjang lebar tentang itu. Tertipu sudah pengikutmu Juma, kasihan kamu. Tertipu pengikutmu Juma, katanya kamu pintar, Nggak ada rupanya selama ini hubungannya kamu dengan pengikut. asumsi. Nggak ada. Mana Dengar dulu, dengar data-datanya dulu. bahwa Krishna itu lahir Anda, dari lama-lama perawan? saya Mana dikik nanti di sini. data-datanya? Lama-lama saya dikik di sini. Lama-lama saya dikik di sini. Dia Enggak, lanjut. gini loh. Enggak, kan kamu kan bilang, kamu kan yang membawa itu sendiri. bahwa Kamu Krishna itu lahir dari asumsi, kamu itu perawan. nggak jelas. Betul nggak? Betul nggak kamu yang bilang itu? Iya, saya betul. Nah, Oke, mana? begitu. sekarang Ya. sekarang kalau saya buktikan itu enggak gimana? Anda silakan baca. Nabi Hindu Bala meramalkan bahwa seorang juru selamat Kristus inkarnasi ke rumah Yesus dan lahir dari rahim Devaki. Hindu kamu ini Juma. apa itu di kitab Juma mana? kamu telah Dengarkan menista saya. agama Hindu. Susah ini, Aduh, susah ini. gimana sih? Susah. Bukan cuman Kristen kamu hujat, kamu juga menistakan Susah ini. agama Hindu rupanya. Krishna itu kulitnya ada biru-birunya loh, ada warna birunya loh. Itu beda jauh, nggak ada hubungannya sama sekali. Nih, saya Jadi bukain, jadi Bang. kalian tidak mau berdialog dengan jujur gitu. Inkarnasi yang yang harus terjadi. jujur di mana nih. Krishna Waduh, itu Bang, ya. dilahirkan perawan, mana data-datanya? Ini kata-katanya. Nih, ya kan? Waduh. Nah, di sini, wait, ya Saya kan? kira kamu Kenapa kasih dibilang ada data-data, Muhammad di Bang. situ? Aminah, nah itu disebutkan semua Bang di sini, ya kan? Di dalam kitab-kitab Hindu, ya kan? Kenapa Abang sangkal Bang? Gitu loh. Ini ada konsep Kalki Awatara Bang. Nah, Ya terus itu kedua konsepnya Bang, mereka. tadi Kenapa anda sangkutkan dengan Islam Iya, yang sama justru dengan syukur konsep mereka mereka naik itu? yang Diam dulu. Tolong saya bicara dulu. Jangan panik satu komal. Yang anda harus pahami justru Yesus dan Krishna itu sama. Itu sama. Samanya itu di mana? Samanya Loh, di mana? banyak kesamaannya, Coba. semuanya sama. Ya, coba kamu bilang lahir dari perawan, Krishna. Itu salah satunya. Sabar dulu. Iya, di mana, Bang? Kalau saya Itu tunjuk, buktinya di mana kalau saya datanya? Kamu tunjuk sama katakan kamu. Krishna lahir dari perawan, tapi kamu nggak kasih bukti ya. Kamu cuma asal ngomong ya. Cuma Begini Bang, sabar. begini Bang, Sabar. Ya, Bang silakan. Tito, Bang Tito, Krishna itu adalah putra ke-8 dari Basudewa dan Dewaki. Dengar dulu, dengar. Saya boleh bicara Nggak enggak? ada. Nggak, kamu Saya boleh ngarang bicara dari nggak? mana kalau Krishna dilahirkan dari perawan Saya dari mana? boleh bicara enggak? Ya, kamu bicara itu. Krishna dilahirkan dari Oke. perawan dari mana? Dapat dari mana Ibu kamu? Iya, Bang. Dari Krishna gua yang dapat dari mana? bernama Devki Iya, itu Devki. betul Di mana? sudah menikah Angka. dengan Pasudewa. Namun Krishna ini adalah titisan atau avatara Dewa Wisnu. Devki menikah dengan siapa? Bukan anak dari hasil hubungan badan antara Devki dan suaminya, tapi dia adalah titisan Dari mana? Ya, dari mana Dewa. kamu dapat Devki itu? dengan siapa Dari Bang mana? menikah? Baca Bang? aja, catat aja yang saya sampaikan supaya kalian itu belajar. Tidak, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa kau katakan bahwa Krishna dari perawan. Mana data-datanya mana? Di dalam kitabnya orang Hindu, hadirkan orang Hindu di sini. Krishna Waduh, itu ganas sekali tidak kamu lahir cuma. dari biologis suaminya, dari Wisnu, enggak. Krishna itu lahir dari titisan Dewa Wisnu, bukan dari suami daripada Devki. Iya, lahir dari perawan itu di mana Bang tertulis? Iya, di mana? Dengarkan saya dulu. Berarti Jadi kan kamu asumsi, asal ngomong dengar dulu. Devki itu sudah menikah dengan Pasudewa.
Namun kemudian ini sama seperti kemudian Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Semuanya mau katakan sama, kayak iblis Kan? di taman Eden kamu. Ya kan? Kamu Itu kan serupa dengan Tuhan. sudah Semua mulai, kalian suruh makan. Kawan. udah mulai, kan udah mulai dia. Bukan kamu nggak Jadi bawa data. Basudewa itu sama seperti Yusuf, Devki itu sama dengan Maria, kemudian Tuhan itu atau Roh Kudus itu sama dengan Wisnu, sama dengan Wisnu. Nah, ketika Krishna ini dihamilkan, Basudewa belum bukan dia yang menghamili Devki, gitu loh. Dihamilkan. Belum Siapa yang paham juga menghamilkan? sama ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa Jadi yang gini, menghamilkan? Kamu bilang Devki dihamilkan. itu, dengarkan dulu, Devki itu sudah berpasangan dengan Basudewa, layaknya Maria berpasangan dengan Yusuf. Tapi kemudian Yesus lahir, Krishna lahir, bukan titisan daripada suami dari wanita ini. Enggak paham? Enggak paham? Ya paham. Kamu itu bodoh. Jadi Krishna dan Yesus itu sama-sama titisan dewa. Ya sudah paham kami. Kamu itu bodoh, asumsi doang. Gak ada Itu kan? Nah, ilmunya kamu. mengucat. Nanti kalau dibalas langsung yang baik. ini, si Edis. Bang Edis Gini silakan. aja. Nanti Bisa nanti nggak kalau ini diatur 1 lawan 1 gitu, Bang? Ya, silakan, nggak usah santai aja. Saya nggak ada waktu untuk Edis. Yang lain aja, yang lama, yang baru, yang lari baru. ke terus kalau ada saya gitu loh. Kalau kamu Ya, udah silakan berapa Bang kali Edis, dari silakan Bang saya? Edis. Gini aja Jul, kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Kita lagi bahas yang sama dengan Krishna itu siapa? Jangan lari. Kalian yang membawa data ini, oke? Enggak, saya nggak bawa itu. Oke. Enggak, saya nggak bawa itu. Jadi Saya yang nggak bawa dilahirkan dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember itu Buddha Sakya dari India, Krishna dari Hindustan, Salifahana dari Bermuda, Oke. Terus Yesus kenapa? Oke, dari baik. Yunani, dari terus Romawi. kenapa? Kan itu. Terus kenapa kamu Sama. memperlakukan Muhammad seperti Terus memperlakukan Allah? nggak ada ceritanya. Justru kamu memperlakukan Yesus sama dengan Krishna. Iya, Apa nggak sadar kalian Kenapa itu? kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Kenapa memperlakukan Yesus sama dengan Krishna? kan Nah, lama-lama saya di-kick di sini. Lama-lama Kan saya di-kick lari. kalau gini. Iya, justru kamu yang harus sadar. Kenapa kamu memperlakukan anak Maria sama seperti memperlakukan anak Devki? Nggak jelas. Kami nggak kenal itu kok. Loh, Kami nggak Krishna itu titisan dewa yang dituhankan orang Hindu. Yesus itu juga titisan Tuhan dewa yang dituhankan Kristen. Kenapa bisa sama? Kami nggak kenal itu, nggak kenal itu. Nggak kenal itu, nggak ada konsep. Giliran bahas tadi Baginda Muhammad hebat, tahu kitabnya orang Hindu. Sekarang giliran ketabok Krishna dan Yesus itu sama diperlakukan di mata Hindu dan Kristen. Masalahnya kami nggak mendengar kebenaran kamu, pernyataan kamu. CP coba jelaskan CP. Ya udah, jelaskan Krishna seperti apa diperlakukan sama umatnya, Yesus seperti apa diperlakukan sama Kristen. Ayo jelaskan, siapa yang bisa jelaskan? Kenapa kamu Silakan. memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Kenapa kamu memperlakukan Yesus seperti Krishna? Oh, lari kan? Ayo. Bisa ditanya kan? Kenapa? Itu dulu kau tuntaskan. Kenapa kau perlakukan Yesus sama dengan Krishna diperlakukan oleh Hindu? Nggak ada, kami nggak kenal Krishna. Kami nggak kenal Bukan, Krishna kok. bukan tidak kenal. Kenapa kalian mempersamakan Krishna, dewa Tuhannya orang Hindu, dengan Yesus Tuhan kalian? Itu pertanyaan itu kamu yang buat, kamu yang jawab. Orang kami nggak ada urusan. Loh, faktanya orang Hindu menyembah Krishna, jelmaan dewa, Tanyalah orang Hindu jelmaan sama. dewa Kami Wisnu. nggak kenal Hindu. Kamu tanya Nah, mereka. ya, Jangan kamu tanya nggak perlu, saya. kamu nggak perlu kenal Hindu. Tapi yang saya Tanya tahu, mereka. bukan, saya tanya kalian, kenapa kalian nggak kenal. mempertuhankan anak manusia layaknya orang Hindu mempertemukan Krishna, mempertuhankan Kami Krishna? nggak Kenapa? kenal sama Hindu Krishna, kami nggak kenal. Sekarang kamu kenapa Saya memperlakukan tidak butuh Muhammad kamu seperti kenal mereka, karena kamu kan ini sudah memperlihatkan kemunafikan. Sekarang yang saya tanya, kenapa kamu mempertuhankan manusia Yesus yang adalah titisan dewa sama seperti Hindu mempertuhankan Krishna yang adalah titisan dewa? Kenapa? Nggak sama. Apanya yang nggak sama? Nggak sama, kami nggak kenal Krishna, nggak kenal Hindu. Nah, berarti kamu nggak tahu. Kok kamu katakan nggak sama? Loh, di mana samanya di mana? Samanya Brahma, kemudian Krishna, kemudian Wisnu.
Itu sama itu, atau Siwa. Itu sama. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu sama. Enggak sama. Ayo, saya jelaskan. Devki menikah atau berpasangan dengan Pasudewa. Maria berpasangan dengan Yusuf. Kemudian Yusuf memiliki anak tiri. Pasudewa memiliki anak tiri. Nama anak tiri Yusuf itu adalah Yesus. Nama anak tiri Pasudewa itu adalah Krishna. Sama-sama dikandung dan dilahirkan oleh istri mereka. Oke? Kemudian diakui Krishna itu adalah titisan dewa. Yesus diakui itu adalah titisan Tuhan, jelmaan Tuhan. CP mana CP? Pakai waktu CP. nggak bisa, Bang. Gitu. CP naikin CP dong, CP CP. Saya kalau pakai kalau berdialog dengan Edis kan udah berapa kali saya kasih bonyok Edis. Ngapain pakai timer? Kita bahas Krishna dengan Yesus, yang kau bahas apa nantinya? Kemarin bahas tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Paulus. Terus nggak ada remnya. Kau habiskan waktumu bahas Rasulullah. Kenapa kau nggak berani bahas Paulus? Kenapa? Dia akan ngomong terus tanpa ada rem kalau nggak dikasih waktu. Oh iya, supaya otakmu berfungsi. Supaya otakmu itu berfungsi. Bahas tentang Paulus versus Nabi Muhammad. Dengar dulu Tito. Dengarkan Tito, dengarkan. Temanya baginda Rasulullah versus Paulus. Tapi berjam-jam dia nggak ada sedikit pun menyentuh Paulus. Itu Edis. Bahas tentang Al-Quran dengan Biblos. Temanya itu. Berjam-jam cuman bahas Al-Quran, nggak berani bahas Biblos. Biar penonton yang itu nilai, dia. nggak kamu. Bukan kamu yang nilai. Loh, saya yang merasakan karena saya lawan debatmu. Yang nilai penonton, bukan kamu. Kalau kamu, saya merasakan penonton aja itu rasakan, apalagi saya. Kan saya juga merasakan. Ada nggak kau pernah bahas Paulus? Ada nggak kau pernah bahas Paulus? Paulus lebih mulia. Paulus tak pernah dia Paulus lebih mulia. Paulus lebih mulia. Kalau Paulus lebih mulia, maka dia tidak akan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus. Pernah nggak Paulus bawa nama Tuhan untuk cari budak seks? Pernah nggak? Bukan seperti itu. Lihat, Paulus mengajarkan, dengarkan. Paulus mengajarkan untuk membatalkan semua aturan Tuhan. Paulus mengajarkan untuk membatalkan semua perintah Tuhan. Bang Juma satu lah. Silakan Edis dulu atau Gio. Selamat siang. Saya dulu. Paulus mengajarkan membatalkan semua perintah Tuhan. Namanya mencari pembenaran. Orang namanya juga orang buta disuruh jalan, ya masuk lubang dong. Itu dia berguru dengan orang buta huruf. Ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW boleh Anda katakan sebagai buta huruf, tapi dia tidak buta Tuhan. Kalian tidak buta huruf, tapi kalian buta Tuhan. Kalian buta Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak atau Roh? Yang mana? Yang mana di antara ketiganya ini yang Tuhan? Kalau buta huruf sendiri lah. Gini Bang. Yang mana ini? Sebentar, gini. Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Kalau buta huruf dia baca kitab. Gimana dia bisa bedain Tuhan sama iblis? Ayo. Lebih baik buta huruf daripada buta Tuhan. Kan gitu. Gimana dia bisa bedain Tuhan dengan iblis kalau dia buta huruf? Loh, Tuhan itu jelas pencipta langit dan bumi yang mengajarkan nabi-nabi. Itu Tuhan yang benar. Nah sekarang kamu itu buta Tuhan. Di mana Tuhan kalian yang tiga ini salah satunya yang mana? Ketika kalian ke surga, yang kalian temukan Tuhan yang mana? Yang temui nanti di surga. Yang kalian temukan di surga nanti, yang temui kalian nanti di surga naga nanti, itu Tuhan yang mana? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Yang mana Tuhan kalian yang akan kalian temukan di surga nanti? Jawab. Harusnya jadi penonton dulu, nggak boleh. Jawab. Buta Tuhan kalian. Gak bisa kalian itu menunjukkan Tuhan yang benar itu yang mana? Bang Juma, sebentar dulu Bang Juma. Itu saya sudah dinasehati orang itu. Harusnya orang seperti kamu nonton dulu, jangan memberi kesimpulan terhadap agama lain. Nggak bisa, kalian nggak bisa hadapi saya, nggak bisa, nggak ada yang bisa hadapi saya di sini. Siapa? Coba tunjukkan satu orang. Ayo. Siapa? Sio, kau hadapi saya, Sio. Tuhan itu satu atau tiga? Gimana Sio? Jangan Edis kau udah berapa kali kencing darah? Tahu Sio? Tuhan itu ada berapa Sio? Satu atau tiga? Gak usah Gio, gak usah.
Gimana Kan? cara orang Gak buta ada yang bisa bedakan? hadapi saya di Jul, sini. Jul, Kristen Indonesia kalau melihat saya sama Dia- seperti dia- melihat dia- malaikat dia- maut. dia- Bahkan lebih oke, takut oke. ke saya daripada Sabar, malaikat semua. itu sendiri. Malaikat maut itu sendiri. Besok Saya sama nggak batu pernah aja peduli jadinya kayak dengan gitu, satu Bang Bosa, Islam apalagi. yang begitu ini. Orang Anda yang bawa-bawa gitu, tentang Bang. kitabnya orang Yahudi, orang Hindu. Anda ketabrak dengan kitabnya orang Hindu. Ternyata Krishna dan Yesus itu sama. Ayo, Yang apalagi? pertama nggak perlu. Ya. Apalagi Yang pertama, Anda bawa Islam tentang buta tidak huruf. tahu, Rasulullah Islam dikatakan tidak tahu ummi. tentang Taurat, Kalian Zabur, buta dan Injil. Tuhan. Kalian Yang buta pertama, Tuhan. Muhammad tidak tahu tentang Kalian Tuhan buta yang benar. Tuhan. Buktinya Tiga Muhammad Tuhan kena kalian, sihir. kalian katakan Buktinya satu. Muhammad kena Ayo. racun. Buktinya Makan Muhammad makan banyak tiga bermain ngakunya perempuan. satu. Iya. Tuhannya apa, tiga, mati tunggu. satu, masih ada Muhammad dua. Tidak tahu mana Tuhan, Kan mana gitu. setan, mana iblis. Tunggu kau, diam kau. Udah bosan ku dengar kau. Tante saja. Ayo. Siapa lagi? Hanya diam. Ayo, siapa lagi yang bisa hadapi Bang Suma? Ayo, silakan naik. Tuhan Diam kalian ada dulu. berapa? 1, 2, atau 3? Diam dulu. 1, 2, atau 3 Tuhan kalian? Jawab. Oke, satu. Nah, Oke. muncul lagi 1. Oke, lapis baja. Ayo menumpuklah kalian hadapi saya. Tuhan kalian ada berapa? 1 atau 3? Jawab. Satu. 1. Yang mana? Yang Bapak atau yang Yesus? Yesus. Bapak gimana? Pensiun? Yesus adalah Bapa. Loh, Yesus adalah Bapak, berarti yang mati itu Bapak. Yesus, iya, betul gelarnya. Makanya kamu Jadi yang mati, yang nenen ini Bapak. Jawaban gantian kita. Yang nenen ini Bapak. Iya. Kalau dia nggak mau, Yang dibunuh juga Bapak. Sebentar lah Juma. Gini kita kasih timer aja lah ya. Bang Malika silakan Bang Malika. Dia nggak berani kalau pakai waktu, nggak berani. Kasih Apalagi timer sama saya. aja. Lari Timer kalau aja. sama saya dia. Kasih timer aja udah. Lari dia. Oke. Kasih timer. Kita sekarang bertanya, ini Bang Juma, temanya gini aja deh. Kalau kamu mau Tuhan, temanya Tuhan yang benar dan Tuhan yang tidak benar atau iblis. Silakan Bang Amalek, gimana Tuhan yang benar itu? Oke, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan, memelihara, menjaga, dan menyelamatkan ciptaannya ketika ciptaannya jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan yang benar. Dan mengikat kepada suatu kalimat kata kebenaran, kebenaran itu asasnya fakta real. Ingat ya, kebenaran itu asasnya fakta real. Nah, jika Tuhan di dalam Alkitab bukan hanya sebatas kebenaran, tetapi sudah fix dengan kebenaran. Karena dia Oke, saya di-mute. Kalau yang kau Oh. paparkan itu berkesesuaian dengan konsep Tuhanmu, tidak mungkin Tuhanmu netek. Tunggu Oke. dulu, nanti ganti satu-satu. Kau menghujat, itu kan, mulai lagi. Mulai ngekick ini, tanda-tanda ngekick. Kamu mau promosi Tuhan seperti apapun, Herdi, faktanya Tuhanmu nenen. Kamu tadi sudah mengakui Tuhan kamu satu. Kau sudah mengakui Tuhanmu satu. Tuhan yang satu itu yang mana? Kau katakan Yesus nenen. Iya. Diam dulu. Apakah Tuhan yang benar ini seperti ini? Coba kau jelaskan bahwa Tuhan yang benar itu memang udah diam, nenen. nanti kamu Silakan. menjelaskannya tentang Tuhanmu ya. Oke, udah saya jawab. Silakan Bang Amalek. Jadi gini. Kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan nenen. Siapa bilang kebenaran ada? Ya, jadi cuma dewasalah dalam berdiskusi. Berarti sudah tidak benar karena Tuhanmu nenen. Ayo. Gimana sih? Katanya Yang dewasa, jangan kekanak-kanakan. Oke, gini Suma. Kalau you mengatakan Tuhan nenen itu tidak benar, harus ada dasarnya. Loh, di mana dasarnya ada Tuhan nenen? Di mana kebenarannya? Dasar kebenarannya di mana? Lah, buktinya Tuhan Yesus. Kau dengar dulu. Tunggu dulu, biarlah Bang Juma nanti kamu mau melaporkan, biar Abang Ayo. silakan Bang Kamu Maliki. sudah mengakui bahwa tidak ada kebenaran Tuhan nenen kan? Berarti sudah gugur di situ. Oke. Bukan, tidak ada dasarnya. Tuhan nete itu salah. Di mana hukumnya? Jadi jelas sekali. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi itu nete? Inilah dikatakan kalian itu sama dengan Krishna. Krishna juga nete sama ibunya. Sama kan? Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Jawab dulu. Krishna nenen, Yesus nenen, sama enggak? Kekanak-kanakan Suma.
Soal nenek itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Kamu tahu apa itu Kalau tidak ada kebenaran? hubungannya dengan kebenaran, berarti Tuhanmu yang nenen itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Selesai. Ayo. Ya perempuan juga rupanya si Juma ini. Saya kira dia. Loh, kitabmu Bung. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete yang dihisap oleh Yesus Tuhan nenen. Itu bukan menghujat loh. Itu tidak dalil. begitu tertulis. Tidak begitu tertulis. Cuma coba Jadi yang kamu seperti on-cam apa dulu yang tertulis? Coba tunjukkan dulu Oke. on-cam mana yang kamu bikin dulu. Coba on-cam Kamu dulu. mau terjemahan tahun berapa? Saya bacakan. Kau mau terjemahan berapa? Udah, iya kan saja. Tahun berapa? Tuhan yang namanya Yesus, nenen kepada ibunya. Oke. Nah, apakah itu? Apakah seperti itu konsep Tuhan yang diajarkan? Suma, yang kita bahas Enggak. ini Kau kebenaran. jangan berkhotbah di hadapan saya. Jawab pertanyaan saya. Apakah nabi-nabi mengajarkan konsep Tuhan netek sama manusia? Adakah itu? Oke, ada jauh sebelum terjadi. Jawab. Di mana tertulis? Di mana tertulis ada konsep Tuhan yang diajarkan oleh para nabi nenen? Jawab. Oke. Gini ya. Di dalam pewahyuan Kejadian 3:15 akan lahir dari seorang perempuan, ya. Akan ada proses kelahiran. Lalu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yang lahir ini siapa? Yang lahir ini siapa? Tuhan. Tuhan yang lahir. Mau dijawab kau banyak mulut. Jangan kalian itu seakan-akan berkhotbah. Jawab pertanyaan saya. Di mana ada nabi konsepnya Tuhan akan nenen? Kamu mengatakan kitab Kejadian, kamu bawa kitab Yesaya. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya itu. Biar sportif. Masa iya Tuhannya Yahudi kalian katakan nenen? Kalau Tuhan Kristen mungkin. Nah, Tuhan kalian ini tolong Anda kemudian buatkan konsepnya dari ajaran para nabi. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi nenen kepada makhluk. Silakan. Satu pertanyaan, satu jawaban. Gantian ditanya. Kalau nggak bisa jawab, dimutkan aja dia. Udah gitu aja Bang Tito. Jadi yang Anda harus sadari, konsep Hindu, Krishna dan Yesus itu sama. Nah, apa beda? Krishna dilahirkan dengan Nabi Mani. Muhammad dengan Mani sama-sama mengklaim dirinya sebagai nabi, sama-sama di usia kecil datang seorang malaikat, sama-sama meyakini bahwa mereka mempunyai dewa maut. Jadi konsep ajaran tentang Hindu dan Yesus, ya, kamu paham nggak? Karena dasar Kristen itu sebenarnya adalah kamu bawa agama Mani di sini, sama konsep Muhammad dengan Mani. Ajaran Yunani itu mengajarkan ajaran filsafat Hindu. Sementara Kristen berasal dari sana. Sama-sama ajaran Kristen itu berasal dari Hinduisme. Sama-sama didatangi oleh Muhammad. Ajaran Hinduisme itu sama agama Mani. Dewa mereka, kamu tahu nggak dewa Mani? Mereka sama-sama mengklaim diri sebagai nabi. Manusia. Dan itu dianut oleh Kristen. Diam kau. Yesus itu titisan dewa. Iya, Muhammad dengan Mani sama seperti Krishna titisan dewa. Malu nggak tuh? Kalau nggak mau turun diturunin aja Bang. Kalau nggak mau diem sama hostnya aja dia nggak patuh kok. Ngapain gitu. Mulai. Kalau patuh sama hostnya ngapain? Mulai. Tadi saudara Herdi sudah mengakui bahwa Tuhannya satu. Dengarkan, kamu sudah berani mengatakan Tuhanmu satu. Itu adalah suatu keberanian yang luar biasa. Tuhanmu satu. Gini, yaitu Yesus. Cuma saya tanya, Allahmu dan Muhammad mengajarkan kamu adab enggak? Mana ada? Saya tanya semua, buat muslim semua, Allahmu dan Muhammad kecuali orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Semua Allahmu mengajarkan kamu adab. Kalian bukan ahli kitab, kalian adalah orang-orang yang zalim. Saya tanya, diajari oleh Allah adab atau tidak? Tito, Smili, itu semua adalah orang-orang dia ini. Kalau saya masuk, udah diturunkan aja bro. Kalian orang-orang zalim semua, paham? Dia ini turun aja Bang. Iya, turun aja. Ketakutan. Dia nggak bisa tenang. Iya, gini loh. Kita ini harus menghargai host. Setiap masuk kemanapun, host itulah hukumnya di situ.
Kalau host bilang begini arahnya ke sini gitu loh. Kalau host aja udah nggak dipatuhi, gimana? Kirim ke Yaman. Langsung. Tadi dia yang minta naik loh, naikin dong katanya. Ada nanti saya bikin VT. Tapi dia sopan, saya sopan naikin dia. Tapi dia jadi brengsek di komol saya. Itu nggak jelas. Kalau pakai waktu nggak mau bang. Jadi gini kalau ditanya gitu gini loh. Pertanyaannya gini, Allah bisa makan nggak gitu? Pertanyaannya gitu aja. Allah bisa makan nggak gitu? Nah kalau dia bingung itu pasti jawabnya. Bisa nggak Allah makan? Itu jawab pertanyaan itu aja. Jadi di dalam perjanjian bukan rumput cundang. Di dalam perjanjian lama. Iya, lanjut. Di dalam perjanjian lama itu ada satu kritikan begini terhadap para berhala di dalam Bible itu. Ya, mereka memberi persembahan mereka kepada para Allah yang tidak dapat makan. Ada itu di dalam Bible itu. Jadi begini. Nggak Tuhannya dia makan gitu loh. Jadi sebenarnya saya mau bikin dulu yang di bawah. Juma tadi minta naik dengan sopan. Karena dia sopan, saya naikin. Karena saya orang yang sopan. Tapi ketika sudah berjalan suatu pemaparan, udah dia nggak terima. Jadi dia tuh menghujat, saya turunkan. Dia tidak mau mendengarkan saya. Jadi Juma juga tadi memberi pernyataan bahwa Krishna itu orang tuanya dilahirkan dari perawan dan dia tidak bisa memberi pertanggungjawaban. Kesimpulan saya Juma itu adalah bondel bacot, omong kosong dan hujat. Dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Jadi orang-orang beginilah yang diikutin orang-orang Islam kan, repot. Iya, jadi buat kawan-kawan Muslim, jika kalian itu diajari adab dan moral oleh Allah, lakukan. Ya, jadi kita diskusi kalau